Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusholli ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita akan membicarakan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya membacakan ayat Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membantu agamaku, maka aku akan membantu kamu, akan aku tegakkan kaki-kakimu di depan musuh-musuhmu. Ini adalah ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Muhammad SAW merupakan khataman nabiyyin, penutupnya para nabi-nabi. Kemudian agama itu kan harus sampai ke seluruh manusia. Jadi siapa yang terus harus bertugas untuk menyampaikan misi agama ini supaya sampai kepada akhir zaman? Tidak lain tidak adalah kita sendiri sebagai umat Rasulullah SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikirimkan untuk manusia, mengajak manusia taat kepada Allah, mencegah manusia ingkar kepada Allah, dan kalian beriman kepada Allah. Kenapa katanya? Kok dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di belakang? Ini menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kita bukan umat ibadah, bukan umat-umat terdahulu yang hanya bertugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tugas amar ma'ruf nahi munkar ini juga sudah ditugaskan kepada umat-umat terdahulu, tetapi tidak ada penekanan yang sedemikian rupa. Karena apabila para nabinya meninggal dunia, apabila manusia berbuat maksiat lagi, Allah kirimkan lagi nabi, Allah kirimkan nabi lagi, begitu seterusnya. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir. Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, tadi sudah dikatakan. Setelah beliau tidak akan Allah kirimkan lagi nabi dan rasul. Maka tugas daripada meneruskan risalah agama ini adalah tugas kita semua, ya. Jadi kita dikirimkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, mengajak manusia taat kepada Allah, mencegah manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahkan ada ayat yang mengatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kamu yang mensyiarkan agama ke seluruh penjuru dunia dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Seandainya engkau orang-orang yang memahami, maka di muka Allah Subhanahu wa taala, tugas amar ma'ruf nahi munkar bukan tugas sementara, tetapi tugas tetap sebagai umat Rasulullah SAW. Karena kita menginginkan semua manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua umat manusia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, hidup dan mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau melanjutkan tugas Rasulullah SAW ini kelak akan mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Dia akan ditempatkan di dalam surga hanya di bawah daripada surganya nabi-nabi kalangan Bani Israel. Maka untuk itu mari sama-sama kita berusaha di mana saja kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka tidak salah kalau ada jemaah-jemaah tabligh kemudian dikirimkan ke seluruh penjuru dunia, ya, ke seluruh belahan dunia, agar manusia ini kenal kepada Allah. Sebab manusia yang baik itu adalah manusia yang mengenal penciptanya, dia mengetahui siapa yang menciptakannya, siapa yang memeliharanya, siapa yang memberi rezeki kepadanya. Dia juga ingat bahwa suatu saat dia akan kembali. Maksud penciptaannya itu adalah untuk apa, begitu kan? Jadi kita harus tahu ini. Dengan cara seperti itu kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang hamba, dan kita bisa menempatkan diri kita ini sebagai umat Rasulullah SAW. Untuk itu mari sama-sama kita berusaha di mana saja kita berada, baik secara perorangan maupun secara berjamaah, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita adalah umatan dakwah, bukan umatan wahidah. Maksud saya bukan umat ibadah. Kita adalah umatan wahidah, umat yang satu yang tidak boleh terpecah belah gara-gara suku, bangsa, bahasa dan sebagainya, yang mempunyai tugas amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Kemudian kita fahamkan dalam diri kita
bahwa kita adalah duta-duta Islam. Kemana saja kita berusaha untuk menghidupkan Islam ini dengan akhlak-akhlak Islam. Sebab penyebaran Islam, syiar Islam yang terbaik, dakwah Islam yang terbaik adalah dengan akhlakul karimah, akhlakul azimah, dengan akhlak budi pekerti yang baik. Maka inilah akhlak yang paling, dakwah yang paling akan mengenai sasaran. Mereka akan melihat keindahan-keindahan, mereka akan melihat kecantikan-kecantikan Islam dari orang-orang Islam itu sendiri. Pada hari ini orang-orang tidak melihat kecantikan-kecantikan Islam, keindahan-keindahan Islam, atau Islam ini terselubungi oleh akhlak-akhlak kita yang sebenarnya tidak mewakili sebagai orang Islam. Untuk itu mari sama-sama kita pelajari bagaimana cara kehidupan Rasulullah SAW, baik itu imaniyahnya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya ini supaya terbentuk dalam kehidupan masyarakat kita. Apabila ini terjadi dalam suatu daerah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan barokah dari langit dan dari bumi. Kemudian Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita semua, dunia sementara dan akhirat selama-lamanya. Wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.